Nama Lisa Mariana masih menjadi sorotan publik setelah pengakuannya tentang hubungan singkat namun penuh kontroversi dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam sebuah wawancara yang kini viral di media sosial, Lisa belak-belakan membongkar kisah yang selama ini ia simpan rapat. Hubungan intim selama 3 hari 2 malam bersama Ridwan Kamil di Palembang. Tidak lama setelah momen itu, Lisa mengaku mengetahui dirinya hamil dan disinilah segalanya berubah. Menurut Lisa, setelah menyampaikan kabar kehamilannya, Ridwan Kamil langsung menjauh. Seluruh komunikasi dialihkan ke ajudan pribadi dan Lisa mengaku mendapat tekanan luar biasa. Bahkan ponsel-ponsel di rumahnya sempat disita. Lisa juga membeberkan bahwa dirinya sempat dipaksa untuk melakukan pemeriksaan kandungan di rumah sakit yang telah ditentukan oleh pihak Ridwan Kamil. Ia menolak khawatir akan adanya manipulasi data medis terutama usia kandungan. Yang mengejutkan, Lisa mengklaim dirinya sempat dipaksa menandatangani sebuah surat yang tidak sempat ia baca isinya. Lisa menunjukkan bukti-bukti yang menurutnya tidak terbantahkan, dari komunikasi via Telegram, video call hingga paket berisi uang yang dikirim dengan modus obat-obatan selama masa pandemi. Paket itu menurut Lisa adalah upaya untuk menyuruhnya menggugurkan kandungan. Namun ia memilih bertahan dan menyewa apartemen demi keselamatan diri dan janin yang dikandungnya. Soal tes DNA, Lisa tidak menolak, justru ia menyambut baik selama proses dilakukan sesuai prosedur hukum dan medis yang berlaku di Indonesia. Kini Lisa memilih buka suara bukan untuk mencari sensasi, melainkan karena merasa sudah cukup lama ditekan dan diancam. Ia bahkan mengaku sempat ketakutan karena diancam akan dipenjara dan anaknya akan diambil oleh negara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah lihat belum sih guys klarifikasi konferensi pers barusan yang gue stitch? Jujur di sini gue sebagai seorang perempuan gue yang malu sendiri anjir. Kata gue, Mbak, apa sih Mbak yang lo harapin Mbak? Lo tau gak sih Mbak, cara lo yang ini tuh bisa bikin anak lo gulung tikar sejak dini, lo tau gak? Sebelumnya ada lewat FYP, kalian tahu Dennis kan? Nah, si Dennis ini yang Dennis Cadel, dia aja sampai bisa lebih punya pikiran gitu, lebih nalar pikirnya. Dia aja bisa ngomong kalau misalnya kasihan anaknya, jejak digital itu kan gak akan ada yang bener-bener hilang, pure hilang, terhapus ya. Sampai lo kapanpun, sampai anak lo gede, sampai anak lo tua, mungkin jejak digital bakal ada terus gitu. Terus kata gue kayak, anak lo tuh nasibnya mau dikemanain lo kayak gitu. Terus lo lihat deh, klarifikasi dia tuh kayak, dia nyeritain kronologi kejadiannya tuh kayak yang bangga banget. Astaga. Aduh, lu tuh bener-bener bikin anak lu gulung tikar sejak dini. Lu bisa bayangin gak? Kata gue lah, aduh, gue gak sanggup berkata-kata lagi. Sumpah ini tolil banget, ini perempuan tertolil kata gue. Gini ya, oke, ada woman support woman, tapi beda cerita kalau lu jualan. Lu kan jualan, ya udah sih, ya udah. Sekarang lo brojol, lo dapet bonusnya, ya udah lo rawat. Kenapa lo harus ungkit-ungkit, malah lo sebar-sebarin pakai konferensi pers, sampai salah kan ngomongnya. Terus lo bikin anak lo gulung tikar sejak dini, ya Allah, ya Allah. Ya deh komen-komennya, sumpah komen-komennya juga lucu banget nih. Orang-orang Indonesia tuh bener-bener goks banget kalau lagi komen. Kata gue, Mbak, stop Mbak, stop. Alasan Lisa kenapa dia masih mau berhubungan dengan Pak RK padahal Pak RK sudah memiliki anak dan istri itu katanya karena Lisa kekurangan figur seorang ayah. Jadi gue nggak tahu apakah anak yatim atau mungkin anak broken home. Intinya karena kekurangan figur seorang ayah, Lisa merasa Pak RK ini adalah orang yang sangat mengayomi dia. BTW ini di sosmednya dan ini aslinya pas lagi press conference. Aduh Lisa, lu yang bener aja. Gue nih bukan mau ngadu nasib, tapi gue juga yatim. Bahkan sebelum yatim gue broken home duluan. Tapi gak berarti karena lu kekurangan, lu ngambil punya orang lain nih untuk mengisi kekurangan lu. Kalian nonton deh press conference-nya tuh bener-bener shock banget. Pernyataan lainnya yang dia bilang, tapi Lisa yakin ini anaknya Pak RK. Oh yakin, soalnya Pak RK orangnya protek banget, jadi aku gak berhubungan sama yang lain. Gue tuh bingung banget konsepnya gimana. Yang namanya pelakor, selingkuhan, meminta keadilan, berasa punya hak gitu loh ya.
Terus kalau dibalikin nih, lo dimintain pertanggungjawaban karena udah mengganggu rumah tangga orang, melakukan seks di luar nikah dan lain sebagainya, tuh gimana? Dan ini kan banyak banget ya yang ngebahas fisiknya Lisa. Jadi banyak banget yang nge-upload foto Lisa yang aslinya nih seperti ini. Banyak banget yang menghina fisiknya. Dan gue perhatiin Lisa ini selalu komen kayak, iya soalnya Akang janjinya setelah lahiran mau perawatan, ternyata malah gak bertanggung jawab. Maksud gue kok bisa lu berkomentar seperti itu? Kayak lo nih cuman rumah tangga orang gitu loh. Kok kayaknya lu ngerasa banget diri lo nih punya hak besar gitu loh. Jangan gitu, lo berharap ada yang namanya woman support woman, tapi lo aja mengambil kebahagiaan wanita lain. Ini tolong banget ya, tolong banget buat teman-teman lain di luar sana yang mungkin senasib seperti gue, yang mungkin anak broken home, anak yatim, tolong banget sekekurangan-kekurangannya kalian akan figur ayah. Jangan banget, tolong banget, jangan menghancurkan kebahagiaan orang lain cuman karena kalian ingin mengisi kekurangan kalian tersebut. Insya Allah kok, percaya aja deh. Yang penting banyak-banyakin doa, naikin value diri kalian. Nanti kalian bakal ketemu kok lelaki yang memang dia bisa mengisi figur ayah di diri kalian. Gak perlu kalian merebut kebahagiaan orang lain. Oke guys, buat kalian semua pasti udah pada tahu dong kasus Ridwan Kamil yang katanya selingkuh dengan Lisa Mariana. Dan baru-baru ini Lisa Mariana akhirnya buat konferensi pers dan dia ceritain lah semua kronologinya kenapa dan bagaimana bla bla bla. Gue males ngebahas tentang perselingkuhan itu, udahlah ya, itu urusan mereka masing-masing. Yang jadi poin penting di sini yang pengen gue bahas adalah kali pertama Ridwan Kamil dan Lina Mariana itu ketemu dan melakukan hubungan yang enggak itu. Kalau kalian lihat ya, si Lina Mariana itu ngaku kalau ketemunya itu di sekitar tahun 2021 ya. Lu pada ingat nggak 2021 itu apa? Kalau nggak salah itu COVID ya, varian COVID Delta itu baru merebak. Dan gue langsung kepikiran nih, bisa-bisanya itu Ridwan Kamil ketemu sama Lina Mariana dan check in di hotel di Palembang. Saat itu COVID lagi gencar-gencarnya, dimana pemerintah juga pasti lagi gencar-gencarnya nyuruh orang untuk stay at home, work from home. Jadi saat itu gue work from home ya, dan gue tinggalnya di apartemen di luar negeri. Itu di situ aja tuh kayak diberlakukan jam malam. Udah gitu nggak boleh sembarangan orang keluar, harus pakai izin. Kalau mau keluar kota harus cek ini una itu gitu. Dan ini bisa-bisanya bro, dia saat itu masih gubernur loh. Dia juga kan pasti yang memberikan instruksi untuk masyarakat work from home, jaga diri dari COVID, cuci tangan, bersih-bersih pakai hand sanitizer. Tapi men, kenyataannya dia cabut ke Palembang dan esek-esek sama Lina Mariana. Jujur ya, gue kalau jadi warga Bandung gue sakit hati banget sih. Secara ketat banget itu dibuat peraturan COVID, tapi gubernurnya sendiri check in di hotel di luar kota. Dan kalau itu memang beneran adanya, Pak RK itu top banget, top Marco, top, gue salut. Aku tuh ngelihat press conference-nya si Gundik itu, si LM itu ya, aku sendiri yang malu loh. Dia yang ngomong, aku yang malu. Kenapa? Jadi baru kali ini bener-bener ada Gundik yang gak tahu malu menurut aku. Dia itu ngomong dengan lantang ngomong bagaimana dia berhubungan dengan Pak RK. Dia menceritakan, terus dia kayak gini, iya saya tiga hari 2 malam dengan Pak RK di Palembang. Dia tuh ngomong seolah-olah si laki-laki ini nggak ada istrinya gitu loh, nggak tahu malu. Kalau menurut aku yang lihat aja malu loh. Apapun yang jadi masalahmu itu ya sudah resiko yang harus kamu pikirkan sebelum melakukan. Kamu tahu berhubungan dengan siapa, resikonya bagaimana. Jadi kalau sekarang kamu ngomong minta keadilan buat anak kamu, ya silakan sih ya. Tapi kayak baru kali ini sih ngelihat Gundik yang dia nggak punya malu ngomong, bener-bener kalau aku ngelihat itu kayak nggak punya malu gitu loh. Terus
ada yang komentarin ke aku juga. Aku bilang kan jangan kasih panggung lah orang seperti itu. Ya ada yang komentar juga, nggak tahu ya, bilang siapa yang cari panggung. Kalau situ misalkan punya anak dari suami orang bagaimana? Ya salah sendiri, kenapa mau sama suami orang? Kan bukan anak kecil lagi gitu loh. Maksudnya kan sudah tahu resikonya berhubungan dengan suami orang bagaimana, resiko hamil kemudian punya anak juga bagaimana. Jadi aku tuh bener-bener yang gemes, kenapa sih dia bisa nggak sepunya malu itu gitu loh. Lisa Mariana mengaku bahwa hubungannya dengan Pak RK itu berlangsung selama 3 hari 2 malam di Palembang. Sehingga 2-3 minggu kemudian dicek ternyata Lisa Mariana hamil. Itu adalah pengakuannya di konferensi pers yang dilakukan hari ini tanggal 11 April 2025. Justru di hari yang sama, hari ini, hari Jumat 11 April 2025, ketika Lisa Mariana melakukan konferensi pers, akun Pak Ridwan Kamil memunculkan 2 postingan berikut ini. Eng kami kembali kawan, Ridwan Kamil, tanggung jawab jangan lari. Selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan kami. The right time. Nah, kira-kira siapa yang melakukan ini guys? Apakah benar ini Pak Ridwan Kamil yang memposting atau tim dari Pak Ridwan Kamil? Atau kalian percaya bahwa akun Pak Ridwan Kamil dihack? Jika akun Pak Ridwan Kamil dihack, kira-kira siapa yang menghacknya ya Besti? Semoga Pak Ridwan Kamil bisa segera mengecek akunnya dan kemudian dilaporkan aja Pak ke Cyber Polri biar tahu siapa yang menghack akun Bapak. Menurut kalian, itu postingan dari Pak Ridwan Kamil atau timnya? Atau apakah akun Pak Ridwan Kamil di Instagram itu dihack?